Nah, sekali lagi, di bagian yang kedua ini, kita belajar untuk menentukan solusi dari persamaan diferensial linear orde satu. Linear first order DI. Persamaan diferensial linear orde satu. Orde satu berarti turunan tertingginya pangkat satu hanya ada Y aksen. Kemudian linear itu berarti tidak ada yang Y aksen yang gandengan dengan Y atau pangkatnya tinggi. Ini persamaan diferensial linear orde satu. Setelah kemarin kita bahas tentang persamaan diferensial yang separable. Jadi kalau separable kita tinggal misahkan dua variabel kemudian kita integralkan. Tapi yang ini agak panjang. Dan teman-teman sekalian, di persamaan diferensial linear orde satu ini nanti akan kita kenal metode yang namanya metode faktor integrasi. Faktor integrasi. Ya. Apa itu metode faktor integrasi? Nah, kita perhatikan ini. Nah, yang ini sekalian teman-teman, ada teorema, gitu ya, teorema. Teorema ini yang menjamin bahwa, gitu ya, menjamin bahwa persamaan diferensial yang berbentuk ini, linear orde satu ini, ya, ada solusinya, ada solusinya. Karena sudah menjamin bahwa ada solusinya, maka kita bisa cari solusinya. Kalau tidak ada yang menjamin bahwa ada solusinya, ya kita belum tentu nemu solusinya. Tapi di sini, di teorema ini dijamin bahwa persamaan diferensial linear orde satu nanti pasti ada solusinya. Nah, teorema ini mengatakan bahwa kalau suatu fungsi P kemudian G kontinu pada suatu interval buka gitu ya, dengan memuat titik T sama dengan T0, maka terdapat gitu ya, dikatakan di sini, maka there exists a unique function Y gitu ya, terdapat gitu, fungsi tunggal gitu ya, Y sehingga memenuhi persamaan diferensial yang berbentuk ini. Memenuhi persamaan diferensial berbentuk ini. Ya kalau ini kita perhatikan, ini adalah persamaan diferensial linear orde satu. Persamaan diferensial linear orde satu. Di sini PT, di sini GT. Perhatikan bentuknya ya. Di sini ada Y aksen, ditambah PT kali Y sama dengan GT. Di sini pakai T, jadi nggak pakai X gitu ya teman. Jadi jangan bingung. Di sini pakai T, karena mungkin di tempat lain ada yang pakai X gitu. Tapi di sini pakai T. Y aksen sama dengan PTY ditambah PTY sama dengan GT. Nah, ini nanti pasti ada solusinya yaitu J. Oke. Nah, bagaimana menentukan solusinya gitu ya? Seperti yang saya bilang bahwa kerja kita adalah bagaimana menentukan solusi dari suatu persamaan diferensial. Nah, teman-teman sekalian, ini berangkat dari apa namanya? Di turunan perkalian fungsi ya. Kalau kita punya fungsi U kali V, kalau diturunkan jadi apa? Kalau diturun U kali V diturunkan itu kan sama dengan U aksen V ditambah V aksen U gitu kan ya. U aksen V sama dengan V aksen U. Kita berangkat dari sini nanti. Nah, teman-teman sekalian, ini kalau kita punya persamaan diferensial orde satu yang linear gitu ya, yang bentuknya seperti ini, Y aksen ditambah PT Y sama dengan GT. Kemudian kalau kita misalkan misalkan mu T, kita misalkan mu T, kemudian kita kalikan kedua sisi dengan mu T, gitu ya, kita kalikan kedua sisi dengan mu T, ya, di sini jadi mu T kali dy per dt, ini Y aksen, kemudian PTY-nya di sini, kemudian GT-nya di sini. Ya, semua sisi dikalikan mu T. Perhatikan bentuk ini. Di sini ada mu, di sini ada Y aksen ya. dy per dt itu kan Y aksen. Di sini ada Y. Nah, kalau kita lihat yang di sini, UV aksen itu kan U aksen V plus V aksen U. Di sini ada mu Y aksen, di sini ada Y. Jadi maunya kita adalah di sini bentuknya adalah mu aksen. Sehingga mirip bentuk ini teman-teman. Mirip sisi kanan yang ini. Jadi mu Y aksen Y. Sehingga ini sendiri nanti adalah kalau kita bisa menemukan mu aksen yang sama dengan mu T PT,
Maka mu T GT ini adalah turunan dari mu Y aksen. Ini sama dengan ini. Mu T GT akan sama dengan mu Y aksen. Begitu. Jadi berangkatnya dari sini. Nah, di sini teman-teman, karena kita seperti yang saya bilang tadi, kita maunya mu aksen itu yang sama dengan mu T kali PT. Kita maunya mu aksen T itu sama dengan PT kali mu T. Atau kalau kita tulis, ya mu aksen T itu kan sama dengan D mu T. Nah, kita tulis di atas saja di sebelah sini. Sudah di sini. Ya, tadi maunya mu aksen T itu sama dengan apa? PT kali mu T. PT kali mu T. Ya, ditulis di sini. Mu aksen T sama dengan PT kali. Dan mu aksen T itu kan boleh ditulis sebagai gitu ya. Boleh ditulis sebagai D mu T per DT sama dengan PT kali mu T. Nah, kita kumpulkan yang ada mu T-nya. D mu T T per mu T, mu-nya dibawa ke sini, dikalikan silang, dt-nya saya bawa ke sana, jadi di sini pt kali dt. Di sini ada d mu T per mu T, di sini ada pt dt. Sama-sama kita integralkan. Kalau sama-sama kita integralkan, maka di sini jadinya len mu T sama dengan integral pt dt. Kita nggak tahu pt bentuknya apa, jadi kita tetap buat dia integral pt dt. Atau kemudian karena ini ada len, maka mu T itu sama dengan E pangkat integral pt dt. Nah, ini adalah mu T yang kita cari. Mu T yang kita cari. Bentuk ini. Mu T ini yang akan kita gunakan atau yang akan kita kalikan ke persamaan diferensial bentuk ini tadi. Yang akan kita kalikan ke persamaan bentuk Y aksen ditambah PTY sama dengan GT. Yang akan kita kalikan ke sini nanti. Yang kalau kita kalikan itu teman-teman, sehingga nanti solusinya adalah ini solusinya. Solusi dari persamaan diferensial yang tadi. Nah, kita kembali lagi ke soal. Kalau kita punya persamaan diferensial, persamaan linier orde 1 gitu ya. Kemudian kita kalikan kedua sisi dengan mu T. Siapa mu T itu? Mu T adalah ya, mu T tadi adalah E pangkat integral PT dt. Itu mu T. Nanti kita kalikan ke sini. Sehingga kita kalikan ke sini, kalau kita pakai prinsip UV aksen, maka sama dengan U aksen V plus V aksen U. Ya. Ini bentuknya ada mu, Y aksen, di sini ada mu aksen, di sini ada Y. Oh, berarti ini adalah di mu T Y. Atau mu kali Y diturunkan terhadap T. Yang ini sisi kanan. Ya, D mu T Y per dt. Kemudian dt-nya saya bawa ke kanan, di sini ada d mu T. Sama-sama kemudian kita integralkan. Sama-sama kemudian kita integralkan. D, ini kan integral D mu T Y. Kalau integral D apa, maka jadinya dirinya sendiri, yaitu mu T Y. Kemudian karena ini integral mu T GT, GT tidak tahu bentuknya, maka kita tetap tuliskan sebagai integral mu T GT dt, tapi plus C. Plus C, di sini kan mestinya di sebelah kiri ada C ya, tapi langsung ditaruh di kanan. Nah, di sini sudah ketemu Y sebenarnya teman-teman. Tinggal kita ubah bentuknya saja jadi Y adalah Y sama dengan integral mu T GT dt plus C sama dengan mu T. Dimana mu T-nya adalah ini. Ya. Jadi teman-teman nanti ketika ada soal, boleh langsung pakai rumus ini. Cukup cari mu T-nya, kemudian langsung substitusi Y sama dengan ini. Gitu ya. Nah, kita sebut mu T ini sebagai faktor integrasi.
integrasi. Kenapa kok disebut faktor integrasi? Karena dengan mengalihkan mu T ini, jadinya bisa diintegralkan. Karena dengan mengalihkan mu T ini, jadi persamaan diferensial itu bisa diselesaikan dengan cara integrasi biasa. Nah, lebih jelasnya bisa teman-teman saksikan melalui contoh berikut ini. Ya, diberikan persamaan diferensial ini, teman-teman. Persamaan diferensial ini dengan Y1 sama dengan 2. Ini kita simpan dulu. Teman-teman sekalian, tadi bentuk umumnya adalah Y aksen plus PTY sama dengan GT. Nah, kalau diberikan bentuk soal seperti ini, gitu ya, maka kita harus ubah dulu ke bentuk seperti ini, ya. Artinya, kalau biar jadi Y aksen saja, berarti seluruh ruas kita bagi dengan T. Ya, kita bagi dengan T, jadinya Y aksen min 2 per T Y sama dengan 5 T. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa PT sama dengan min 2T dan GT-nya sama dengan 5T, ya. Ini PT, ini GT. PT, ini GT. Nah, sekarang tadi gimana caranya? Cari mu T. Cari mu T. Cari mu T. Mu T tadi apa? Mu T itu adalah E pangkat integral PT dt. Biar tidak ribet, kita cari integral PT dt dulu. Integral PT dt, PT-nya tadi adalah min 2T, sama dengan integral min 2 per T dt. Yang kalau kita integral sama dengan min 2 ln T. Gitu ya. Ustadz kok nggak ada C-nya? Nggak apa-apa. Ini bisa kalau ada C-nya itu bisa dihilangkan dulu, diabaikan dulu. Bisa diabaikan dulu. Jadi ini min 2 ln T. Oke ya, min 2 ln T. Min 2 ln T ini bisa kita ubah jadi ln, gitu ya. Ln T pangkat min 2. Ln T pangkat min 2. Atau ln seperti kuadrat. Nah, jadi mu T adalah ini E pangkat integral PT dt. Integral PT dt tadi E pangkat min 2T. Jadi E pangkat ln seperti kuadrat. Jadi E pangkat ln itu jadinya hilang E ln-nya. Jadi tinggal seperti kuadrat. Nah, ini adalah mu T-nya. Ini adalah mu T-nya. Seperti kuadrat. Sehingga teman-teman solusinya adalah Y sama dengan, ini rumusnya, integral mu T GT dt plus C per mu T. Integral mu T-nya tadi seperti kuadrat, GT-nya tadi 5 dt plus C. Mu T-nya tadi seperti kuadrat. T-nya di seperti kuadrat. Ini seperti kuadrat itu mu T, 5T-nya GT, ya. dt plus C, ini mu T-nya seperti kuadrat. Kemudian kita integralkan, gitu ya. Kita integralkan. Di sini seperti kuadrat itu kan sama dengan T kuadratnya naik gitu ya. Jadi T kuadrat integral 5 per T dt. 5 per T dt. Oke. Ditambah di sini kan juga C itu kan dibagi. C itu kan juga dibagi dengan T kuadrat, ya enggak? C di sini dibagi juga dengan seperti kuadrat karena penjumlahan. Jadi di sini T kuadratnya juga naik di C. Jadi T kuadrat C. 5 per T diintegral jadi 5 ln T. 5 ln T. T kuadratnya tetap. T kuadratnya tetap. C T kuadratnya juga tetap. Karena yang diintegralkan cuma 5 per T. Nah, ini adalah solusinya. Y sama dengan ini solusinya. Atau kita tulis Y sama dengan 5T kuadrat ln T plus CT kuadrat. Ini solusinya. Ini solusinya. Nah, karena diketahui Y1 sama dengan 2, ini berarti ketika T-nya 1, maka Y-nya sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan. T-nya 1, ln 1 itu 0, berarti C1 kuadrat ini disubstitusi ya, ln 1 itu 0, ln 1 ini 0, kemudian C1 kuadrat jadi C-nya sama dengan 2.
Atau kalau kita kemudian substitusi, jadi solusinya adalah Y sama dengan 5T kuadrat ln T ditambah 2T kuadrat. Itu contoh yang solusinya. Ustaz, apakah ini yakin solusi? Mestinya dibuktikan. Mestinya dibuktikan. Gitu ya. Cek solusi. Mestinya ada cek solusi. Tapi tidak perlu. Tapi kalau sekiranya ruwet, ya tidak perlu. Ini contoh pertama. Oke, nah kita coba contoh yang kedua. Saya tidak tahu ini ada solusinya. Saya tidak tahu solusinya ini gampang apa enggak. Oke, contoh yang kedua ini akan saya nulis, jadi tidak pakai tulisan di PPT, saya langsung nulis di sini. Nah, teman-teman kalian, kita kembali ingat untuk yang ini Y aksen ditambah PTY itu sama dengan GT. Bentuknya harus seperti ini gitu ya. Karena di sini bentuknya masih TY aksen ditambah 2Y sama dengan sin T, maka biar apa namanya? Biar bentuk seperti ke atas, maka semuanya dibagi dengan T. Ya, semua ruas dibagi dengan T. Jadi Y aksen ditambah 2 per T Y gitu ya, sama dengan sin T per T. Wah, ngali koyan. Oke, ini sin T per T. Nah, teman-teman sekalian, baru kita gunakan. Sekarang dari sini kita punya apa? PT-nya siapa? PT adalah min 2 per T. GT-nya adalah sin T per T. Sin T per T. Jadi ya, GT-nya adalah sin T. Oke, kita kerjakan sekarang. Nah, kita cari mu-nya. Sebelum kita cari mu-nya, kita cari integral PT dt dulu. Integral PT dt. Integral PT dt itu adalah, biar jelas saya kasih warna yang lain saja. Untuk yang mu t-nya, saya kasih ini. Integral PT dt itu kan sama dengan integral, ini tidak pakai min ya. Integral 2 per T, integral 2 per T dt ya. Integral 2 per T itu sama dengan 2 ln T, ada mutlaknya. Atau sama dengan ln T kuadrat. Kalau T kuadrat itu kan pasti positif. Jadi tidak perlu mutlak. Sehingga mu T-nya, mu T itu adalah E pangkat integral PT dt atau sama dengan E pangkat ln T kuadrat. E pangkat ln T kuadrat itu sama dengan T kuadrat. Sama dengan T kuadrat. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan di solusinya. Kita lanjutkan di sini. Nah, berarti solusinya apa tadi? Jadi solusinya adalah apa tadi rumusnya? Y sama dengan integral mu T apa? GT dt plus C per mu T. Ya. Teman-teman, apakah harus hafal rumus ini? Sebenarnya kalau teman-teman tahu konsepnya, tidak harus perlu hafal. Nggak harus perlu hafal. Jadi ini. Tapi kalau lebih mudah mungkin teman-teman bisa dihafalkan. Atau di sini integral mu t-nya tadi T kuadrat, gt-nya tadi sin T per T, dt gitu ya, plus C per mu t-nya tadi sebenarnya t-nya tadi, ini T kuadrat. Nah, kita bawa ke sini. Nah, kita integralkan. Jadi Y sama dengan integral ini T kuadratnya tetap biarkan di bawah saja. Integral apa ini? T kali sin T ya. T-nya dicoret. T yang ini dicoret. Ini T kuadrat dibagi T. Jadi tinggal T sin T dt ditambah C per T kuadrat. Nah, integral T sin T ini pakai apa kira-kira? Integral T sin T ini nanti harus pakai apa namanya? Pakai integral parsial, atau kita misalkan U sama dengan
U sama dengan T, kemudian dV sama dengan sin T dt. Kalau di U sama dengan dt, maka V integral sin itu apa ya? Min cos ya. Integral sin itu min cos apa cos? Turunan sin cos, turunan cos min sin. Integral sin berarti min cos. Min cos T. Nah, sehingga kita substitusi jadi integral T sin T dt itu sama dengan UV min integral VU. UV U-nya T, V-nya min cos T. Minnya saya taruh depan, min cos T. Min integral V du. V-nya min cos T berarti jadi plus. V du cos T dt. Du-nya dt. Sama dengan min T cos T ditambah cos T diintegral jadi apa? Sin ya, sin langsung ya, sin T. Nah, ini integral T sin T. Sehingga solusinya adalah min T cos T plus sin T plus C per T kuadrat. Atau kalau kita pisah satu-satu ya, sin T per T kuadrat gitu ya, dikurangi cos T per T ditambah C per T kuadrat. Ini solusinya. Selesai untuk jawaban soal contoh nomor 2 ini. Untuk sama diferensial ini. Ustadz, apakah yakin ini solusinya? Kok ruwet Ustadz ya? Nanti dicoba sendiri. Apakah ini benar solusi atau bukan? Begitu. Nah, silakan giliran kalian untuk mengerjakan di bagian ini. Silakan dikerjakan. Nanti kita diskusikan di kelas.